Jika Anda mengalami sebagian besar atau semua dari ciri-ciri ini, maka Anda adalah seorang old soul atau manusia muda yang berjiwa tua. Kemungkinan Anda sudah reinkarnasi berulang-ulang, dan bisa jadi dengan menyadari jiwa tua Anda, ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menuntaskan karma, sehingga setelah ini Anda bisa moksa dan kembali pulang ke Yang Maha Kuasa dengan selamat dan tenang. Apa saja ciri-ciri manusia yang berjiwa tua? Pertama, tidak materialistis dan suka slow living. Meskipun banyak yang memiliki kehidupan yang kaya raya, tapi seorang old soul ini tidak materialistis. Dia tidak tertarik disuap dengan materi. Ia jauh lebih tertarik dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli menggunakan uang, seperti keluarga, pengetahuan, persahabatan, dan kehidupan yang damai. Walaupun mereka kaya, mereka banyak menyukai slow living atau hidup meditatif jauh dari kapitalisme yang serba menuntut apa-apa dengan cepat. 2. Mereka biasanya seorang intelek yang mencintai kebenaran. Seorang old soul selalu penasaran dan suka mencari ilmu pengetahuan baru. Ia memiliki pemikiran yang terbuka dan selalu mencari-cari kebenaran dari setiap fenomena kehidupan yang ada. Bahkan, ia pun penasaran dengan ilmu-ilmu yang ada di luar kotak atau out of the box. 3. Lebih dewasa dibandingkan dengan teman-teman seumurannya. Pemikiran orang-orang old soul ini biasanya itu lebih tua dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Bahkan mereka ini mampu berpikir jauh ke depan tentang tujuan dan visi misi hidup, di saat teman-teman mereka yang lain masih pada sibuk berpikir untuk senang-senang atau bergantung kepada orang tua. 4. Sering terasing oleh teman-teman sebayanya. Karena pemikirannya seringkali lebih dewasa dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, banyak sekali dari old soul ini akhirnya kesulitan bergaul saat kecil atau masih muda. Mereka kerap dianggap aneh dan banyak yang tidak mau berteman dengan mereka, sehingga kita sering menemukan seorang old soul di masa mudanya itu justru banyak menyendiri atau memiliki sedikit teman. 5. Suka hubungan yang mendalam dengan orang lain. Seorang old soul ini sangat menghindari pertemanan yang dangkal, seperti hanya sekedar basa-basi saja, pertemanan yang cuma membicarakan keburukan orang lain, atau pertemanan yang tidak sehat seperti bersaing dengan teman. Sebaliknya, ia menyukai tipe hubungan yang mendalam, yang saling terkoneksi secara batin satu sama lain, yang saling memberdayakan dan memahami, serta sangat menyukai momen-momen deep talk atau ngobrol dalam dengan orang lain. 6. Biasanya seorang empath. Empath ini adalah tipe orang yang memiliki empati yang sangat besar. Saking besarnya empati mereka, seorang empath bahkan bisa merasakan energi atau memahami pikiran dan perasaan orang lain hanya dengan berada di dekatnya saja. Semakin dalam Anda melewati proses kebangkitan spiritual, maka bakat empath Anda juga semakin besar. Jika tidak diimbangi dengan kontrol diri dan proteksi energi, ini bisa membuat Anda kelelahan karena terus-menerus menyerap energi orang lain. 7. Suka kontemplasi dan suka introspeksi diri. Seorang old soul memiliki banyak sekali gudang pengetahuan dan pengalaman dalam pikiran bawah sadarnya, yang mana ini merupakan kumpulan dari memori-memori kehidupan di masa lalu juga. Ketika ia mendapatkan pengalaman baru, secara bawah sadar ia bisa mengaitkannya dengan pengalaman bawah sadarnya. Inilah kenapa seorang old soul suka menyendiri dan merenung untuk introspeksi diri. 8. Suka menyendiri untuk recharge atau isi ulang energi. Karena suka menyerap banyak sekali energi di sekitarnya, baik energi baik atau buruk, dan karena memiliki banyak sekali pengetahuan dan memori dari kehidupan-kehidupan yang terdahulu, seorang old soul biasanya butuh waktu dan ruang untuk menyendiri. Mereka ini kerap nampak sebagai seorang soliter atau orang yang bergerak dalam kesendirian. Tak jarang mereka juga termasuk dalam kategori lone wolf alias orang yang memimpin atau menggerakkan diri dalam kesendirian. Mereka tidak suka berkoloni atau berkumpul dengan orang banyak, kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu saja. Mereka lebih suka bergerak dalam kesendirian. 9. Bijaksana dan nyambung dengan orang tua. Seorang old soul biasanya menjadi langganan curhat, dan sering sekali dimintai nasihat oleh orang lain. Orang suka menceritakan kisah hidupnya kepada seorang old soul karena mereka ini bijaksana dan tidak suka menghakimi. Tapi karena pemikirannya tua, biasanya teman para old soul ini juga adalah para orang-orang tua. Karena pengalaman hidup mereka sudah begitu banyak, dan mereka cepat nyambung dengan pola pikir para orang tua. Orang-orang tua juga biasanya nyaman dan kagum dengan anak-anak muda yang berjiwa tua ini. 10. Biasanya menyukai status quo. Seorang old soul biasanya tidak memihak, tidak ke kanan, dan tidak juga ke kiri.
Bukan berarti mereka itu tidak punya pendirian ya, hanya saja seorang old soul ini sudah kenyang dengan dualitas, sehingga mereka cenderung melampauinya. Mereka menyadari kalau semua yang dikatakan orang lain itu adalah berdasarkan persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing, sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini, kecuali Tuhan itu sendiri. 11. Sangat spiritual atau sangat filosofis. Seorang old soul juga biasanya adalah orang-orang yang sudah terbangkitkan spiritualitasnya, atau setidaknya ia mewarisi genetik pengetahuan spiritual dari leluhurnya, entah dari orang tuanya ataupun dari kakek neneknya. Ia menyukai topik-topik terkait spiritual, agama, dan mudah sekali nyambung kalau membicarakan filsafat. 12. Suka sejarah, budaya, dan suka kisah-kisah peradaban. Semua old soul suka sekali mengunjungi situs-situs bersejarah, atau minimal suka mendengar kisah-kisah tentang sejarah dan cerita-cerita peradaban kuno. Mereka menyukainya karena secara bawah sadar mereka seperti seolah-olah sedang flashback ke kehidupan di masa lalu. Bisa jadi mereka dulu pernah hidup di zaman itu juga, dan dengan mempelajari atau dengan mengunjungi situs-situs sejarahnya, itu bisa mengobati rasa rindu mereka dan juga meningkatkan level kesadaran mereka. 13. Merasakan bosan hidup di dunia dan rindu ingin pulang. Seorang old soul yang sudah mereinkarnasi berkali-kali biasanya memiliki kecenderungan untuk bosan hidup di dunia. Mereka merasa bosan sekali menjalani kehidupan sebagai manusia, seolah-olah mereka telah hidup di dunia ini selama ratusan bahkan ribuan tahun, lalu mengulangi siklus yang sama berulang kali. Ini bukan berarti mereka stres atau depresi ya. Ini adalah pengaruh dari bawah sadar mereka yang telah menyaksikan kehidupan roh yang berulang-ulang dari zaman ke zaman. Selain bosan dengan hidup di dunia, juga muncul keinginan yang sangat kuat untuk pulang kembali ke Sang Sumber atau Tuhan Yang Maha Esa. Bukan untuk pulang ke surganya, tapi untuk benar-benar kembali pulang kepada yang menciptakan, alias manunggal atau menyatu dengan Sang Pencipta. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berhenti reinkarnasi dan kembali pulang ke Yang Maha Kuasa dengan lancar? Pada dasarnya, manusia bisa pulang dan terbebas dari siklus samsara atau reinkarnasi ketika mereka sudah benar-benar moksa, alias mengalami keterlepasan dari segala keterikatan-keterikatan duniawi, termasuk terlepas dari ikatan-ikatan karma.